Operasi loloskan PSI ke Senayan, PPP sebut pembiayaan aparat hingga mobilisasi seorang menteri. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, M. Romahur Muzi alias Romi terus menyoroti kenaikan drastis suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, di Sirekap KPU. Romi meminta operasi penggelembungan suara PSI pada Pileg 2024 segera dihentikan. Dia lantas membeberkan upaya meloloskan PSI sejak awal pemilu 2024. Romi mengakui sudah mendengar sejak sebelum pemilu, bahwa ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan target. PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupaten kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten kota di luar Jawa. Sejak sebelum pemilu saya mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat, tandas Romi, lewat keterangan resminya, di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Romi menjelaskan, praktik itu dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar. Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivis, yang diberi pembiayaan langsung oleh aparat, sebelum pemilu. Tapi sepertinya tak berjalan mulus, sehingga perolehan berdasarkan quick count jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold, PT, urai Romi. Dia juga mengatakan, akurasi quick count menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus minus 1%, sehingga untuk lolos PT 4% dibutuhkan setidaknya angka quick count lebih dari 3%. Maka, jika sebuah partai mendapat quick count 3%, dalam real count dapat dibenarkan jika mendapat 4%, atau bisa juga sebaliknya, bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2%. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95%. Belakangan, usai pencoblosan, Romi mendapat informasi ada upaya meloloskan PSI ke parlemen dengan dua modus. Yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai itu, dan, atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai itu. Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir beberapa surveyor, seperti Profesor Burhanuddin Muhtadi dan Yunarto Wijaya, katanya. Lebih lanjut Romi menyebut kenaikan suara PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Burhanuddin Muhtadi, terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trendline. Bahkan ada yang input Sirekap dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19.000 suara, yang berarti 173 suara per TPS. Ia menjelaskan, jika partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS 81,69% x 300 suara 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI 173,24,571%, dan seluruh partai lain hanya 29%. Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal, mengingat PSI partai baru tanpa infrastruktur mengakar, dan kebanyakan caleg RI-nya minim sosialisasi ke pemilih, ungkapnya. Lebih lanjut Romi mengatakan, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan. Penggelembungan suara PSI diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI. Ini jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu lainnya, pungkasnya.